dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini melalui talian sekali lagi dalam media seperti ini. Saya berharap Anda semua berada dalam keadaan pimpinan Tuhan, Anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan senantiasa sihat, senantiasa dimanapun Anda berada, termasuk pada hari ini. Nah, namun sebelum kita masuk lebih dalam di dalam kebaktian kita pada hari ini, saya senang sekali mengajak kita untuk berdoa, doa pembukaan dan berdoa di dalam hati dan siap pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud di takhta-Mu, kami mohon pengampunan, penyucian di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib, karena itulah yang memberi kemerdekaan kepada kami. Dengan darah-Mu lah kami sampai pada saat ini melihat sinar terang dari Engkau sendiri. Kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu Bapa, untuk hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, dan kiranya semua yang kami persembahkan ini berbau harum, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Dan kami siap untuk bersorak, memuji di altar-Mu. Dan untuk ini Bapa di surga, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang sedang berduka, sakit, dan dalam kekurangan, serba kekurangan pada saat ini, mari Tuhan Engkau hadir. Kami mengenal Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang maha hadir di dalam apapun situasi kami. Supaya pada saat ini kami datang kepadamu dan Engkau memberi jawaban kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti kerja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib
kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. 5 sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Salam sekali lagi, saudara yang sangat terkasih dalam nama Yesus Kristus. Oke, kita masih dalam tema yang sama, yaitu Lazarus dan orang kaya. Nah, sedikit sedutan daripada minggu lalu tentang tema ini. Minggu lalu itu adalah part 1. Jadi minggu ini dia part 2. Jadi minggu depan adalah part 3 dan terakhir. Namun ya, sedutan minggu lalu, firman Tuhan minggu lalu adalah yang pertama, sama ada peristiwa ini benar-benar terjadi atau hanya perumpamaan semata-mata. Pada saya
sama ada ianya perumpamaan atau ia adalah sejarah yang benar-benar berlaku, pada saya tidak masalah. Yang pasti di sini adalah bahwa akan ada tempat ataupun satu tempat yang manusia tujui selepas kematian. Itu pertama. Haleluya. Yang kedua adalah di dunia inilah yang menentukan kehidupan di masa akan datang nanti. Nah, kehidupan di masa akan datang nanti itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya surga dan neraka saja. Nah, bagaimana kita berkarakter? Apakah hidup kita seturut dengan firman Tuhan? Oke, itu kedua. Jadi, yang ketiga tiada sudah. Jadi mari kita masuk pembacaan pada hari ini, yaitu Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Mari kita bacakan. Baik, ini ada panjang sedikit pembacaan, tetapi biarlah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Lukas 16 ayat 19 hingga 31 berbunyi demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya masih dalam tema yang sama, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, dalam part 2 ini apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, semua ini menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian. Sudah jelas di dalam firman Tuhan dalam part 2 ini memberitahu bagi kita tentang kisah orang kaya dan Lazarus ini bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan kitab suci jelas menunjukkan bahwa kehidupan yang sekarang ini singkat.
Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 90 ayat 10, bermula daripada ayat 9 dikatakan di sana, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita melihat lagi di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan di sana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah erti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini memberitahukan kita bahwa kehidupan setelah kematian itu, baik di surga maupun di neraka, adalah kekal. Sangat lama, bahkan ianya selama-lamanya. Di surga itu pun kekal selama-lamanya. Dan di neraka itu pun kekal selama-lamanya. Jadi hidup ini sangat singkat sebenarnya. Sangat singkat. Oleh itu, yang kedua ini kita dapat belajar adalah dalam kehidupan setelah kematian itu ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat. Dia adalah tempat yang permanen. Kalau kita melihat di dalam tafsiran Alkitab eksposisi, the Bible eksposisi commentary di sana dikatakan di sana ada bahasa Inggrisnya, tetapi saya tidak baca Inggrisnya. Saya terjemahkan dia dalam bahasa Melayu. Dia katakan seperti ini, tempat kekal dari penghukuman untuk orang-orang yang terhilang adalah neraka, dan ia adalah lautan api. Nah, perumpamaan ini menekankan bahwa si pengemis dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam Firdaus, yaitu surga yang terbaik. Nah, saya membawa satu ilustrasi. Ilustrasi ini berbicara, ada seorang yang suka mengolok-olok orang Kristen dengan bertanya kepada seorang Kristen itu. Ceritanya begini. Betulkah Yunus itu berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Dan orang Kristen itu menjawab, nanti saya tanya si Yunus bila saya di surga nantilah. Dia bilang. Jadi orang yang suka mengolok-olok ini bertanya lagi kepada si orang Kristen ini. Dia katakan, bah, kalau si Yunus tiada di surga, macam mana kamu tanya dia? Dia bilang. Jadi orang Kristen ini menjawab lagi, kalau begitu kau saja yang pergi tanya dia. Jadi kalau si Yunus bukan di surga, itu bermakna kita dapat memikirkan bahwa dia ada di neraka. Jadi orang yang suka mengolok-olokkan orang Kristen ini, dia pasti ke neraka. Haleluya. Saudara, kita semua rindu ke surga, amin. Bukan di tempat lain. Kita tidak mau di tempat lain, tapi kita mau di surga. Saya berdoa dan kita semua supaya kita tidak bertemu di tempat ini saja, tetapi biarlah kita bertemu dalam kerajaan surga. Haleluya. Nah, ketiga di sini kita belajar lagi. Setelah kematian, kita akan langsung pergi ke surga ataupun neraka. Sebab ada ajaran-ajaran orang lain, apakah di mana kita pergi selepas kematian? Apakah surga ataupun neraka? Ataupun ada tempat perhentian? Tapi itu nanti kita belajar lebih dalam lagi, dan kita habiskan ini dulu. Memang yang masuk surga atau neraka hanya jiwa ataupun rohnya. Alkitab sendiri menjelaskan seperti itu. Yang masuk di dalam surga itu adalah jiwa ataupun roh orang itu sendiri. Sementara tubuh ini harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Nah, ini ajaran dalam Alkitab, jiwa atau rohnya di surga. Nah, tetapi mengapa dalam cerita ini, kalau kita mengamati di dalam cerita ini, mengapa dikatakan Abraham ada dada? Sebab orang miskin itu ataupun si Lazarus ini sedang dalam pelukan dalam pelukan si Abraham di dada Abraham. Dan dikatakan juga di sini adalah Lazarus ada jari, sebab orang kaya itu dia melihat Lazarus di atas dan suruh Lazarus taruh air dia punya tangan itu dan taruh di lidah saya sebab dia sangat panas. Jadi bukankah mereka ini mempunyai tubuh? Nah, kalau kita melihat tafsiran dalam sistematik teologi, kita akan temukan bahwa Yesus menceritakan adanya tubuh di surga, sebab itu saja yang dapat dimengerti oleh manusia. Kita sebagai manusia itu saja yang kita dapat mengerti. Walaupun hanya jiwa dan roh yang ada di dalam surga itu, tetapi Yesus menekankan dengan sejelas-jelasnya bahwa dia adalah manusia, walaupun dia hanya roh dan jiwa saja. Dan ini ditekankan oleh Yesus Kristus sendiri, sebab itu saja yang dapat dimengerti oleh orang pada waktu itu. Nah, sebenarnya hanya jiwa dan roh saja yang ada di surga. Tubuh itu ada di dalam perkuburan. Dan satu saat nanti tubuh itu akan bangkit dengan tubuh yang sempurna sesuai di dalam petikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan di sana. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan di sana, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya. Jadi jawaban di sini adalah orang percaya akan terus bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Sementara yang lain yang tidak percaya di tempat yang menderita selamanya. Tempat mereka adalah di dalam tempat yang menderita selamanya. Istilah ini keras. Kalau menyebut tentang neraka ini memang pada saya ini terlalu keras. Tetapi itulah istilah di dalam Alkitab. Dan itulah bahasa Alkitab. Oke, yang nomor 4 di sini, keempat di sini, kita akan belajar ada beberapa kekeliruan ajaran. Nah, barangkali kita pernah mendengar ajaran-ajaran daripada saya tidak menyebut denominasi, saya tidak menyebut agama, tetapi kita mendasari ajaran ataupun pelajaran ini melalui teks ini. Nah, yang keempat itu adalah beberapa kekeliruan ajaran. Nah, di sini ajaran yang menyatakan adanya api penyucian. Nah, kalau seorang itu mati di luar Kristus dan ia berdosa dan ia akan sampai kepada satu tempat dan nama tempat itu adalah tempat api penyucian. Nah, bila dia disucikan, ini setelah kematian dan ia akan bila dia disucikan di satu tempat itu, walaupun ia berdosa sesudah mati, dan ia akan boleh pergi ke surga karena ada tempat penyucian selepas kematian. Nah, peristiwa Lazarus dan orang kaya ini sudah cukup membuktikan bahwa Lazarus masuk ke surga tanpa penyucian. Kalau ada penyucian, mustahil orang kaya ini tertulis ataupun termaktub masuk ke dalam neraka. Sebab kenapa? Nah, walaupun dia berdosa, dia adalah orang yang hidup tidak berpedoman dengan firman Tuhan pada waktu itu, tetapi sesudah mati pergi ke satu tempat itu yang namanya tempat api penyucian. Nah, jadi ajaran adanya api penyucian ini memang tidak betul. Jadi kalau saudara dan saudari pernah mendengar
adanya tempat penyucian, dan memang itu tidak betul. Tidak ada dasar di dalam Alkitab. Nah, kekeliruan yang B ini adalah apabila seseorang itu mati dan dia ada ajaran yang mengatakan dalam bahasa Inggris dia katakan di sana second chance. Dia dalam BM itu adalah kesempatan kedua, yang mengatakan bahwa kalau seseorang yang mati tidak percaya Yesus, maka nanti akan diberi kesempatan kedua, di mana mereka akan diinjili, didoakan oleh orang yang masih hidup di tempat penantian, dan roh orang mati ini bertobat, dan itulah yang dikatakan ada kesempatan kedua, dan dia tidak masuk neraka tetapi dia masuk surga. Dia diinjili dan dia didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Saudara, ini semua adalah ajaran yang sangat sesat, yang tidak pernah pun ditulis di dalam Alkitab. Dan ini sangat jelas bertentangan dengan cerita Lazarus dan orang kaya ini. Karena dalam cerita orang kaya ini itu langsung masuk ke neraka, dan sekalipun di sana ia jelas sekali menyesal. Sekali lagi dia menyesal dan ingin bertobat, tetapi ia tidak dapat diselamatkan ataupun diampuni lagi. Alkitab kita mengajarkan yang seperti itu. Tidak ada kesempatan kedua. Kalau Anda pernah mendengar ini, ada kesempatan kedua, itu betul-betul salah, dan itu jelas-jelas tidak ada dasar di dalam Alkitab. C. Ajaran yang mengatakan bahwa hukuman di neraka itu hanya bersifat sementara. Kalau Anda pernah mendengar ini, ajaran-ajaran yang seperti ini, maksudnya begini: kalau orang masuk ke neraka, maka setelah sekian waktu di mana Allah merasakan hukuman orang itu sudah cukup, maka orang yang diangkat, orang itu akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini juga adalah ajaran yang salah, sesat, dan jelas bertentangan dengan cerita yang sedang kita bahas sekarang ini. Oke, yang terakhir di sini, kelima, adalah penyesalan tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, penyesalan tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Kita melihat itu dalam ayat 27 hingga 31. Nah, kalau orang kaya itu begitu ingin bahwa saudara-saudaranya diinjil dan diselamatkan, maka pasti ia sendiri juga sangat ingin untuk diselamatkan. Mungkin ia berpikir, andai kata aku dulu, kalaulah saya dulu memperdulikan Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen, saya bukan di sini Bani. Nah, kita dapat benar-benar melihat satu penyesalan daripada orang kaya ini. Tetapi penyesalan bila berada di neraka itu hanya sia-sia saja. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, kalau mau bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri, kalau kita mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, lakukanlah itu sekarang. Dalam kehidupan setelah kematian, penyesalan dan semua andai kata ataupun kalau itu adalah tiada lagi gunanya. Jadi hanya ada satu hal yang saya ketahui, di mana surga itu seperti neraka. Oke, ini adalah kata-kata daripada teolog Alkitab. Saya bacakan lagi. Hanya ada satu hal yang saya ketahui, di mana surga itu seperti neraka, yaitu bahwa bersifat kekal. Murka yang akan datang, yang akan datang, dan murka yang akan datang untuk selama-lamanya dan selama-lamanya
menghabiskan dirinya sendiri tetapi tidak pernah habis. Dan inilah ungkapan daripada seorang teolog Alkitab. Dia mengatakan bahwa betapa ngerinya di neraka itu. Karena itu, saudara, andai kata di antara kita pada saat ini yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau adakah di antara kita yang masih main-main dengan dosa, masih terjebak dalam perkara-perkara dunia yang mencemarkan bait roh yang ada di dalam kita, ada satu berita baik hari ini. Dengar baik. Masih ada harapan. Masih ada harapan untuk bertobat. Jangan menunda. Dan masih ada waktu untuk hari ini. Sebab kalau tidak, barangkali besok mungkin sudah terlambat. Mari berlutut dan bersujudlah kepada Tuhan. Membuka hati. Izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Dan nyatakan kepada Tuhan isi hati. Katakan kepadanya, oh Tuhan, ini aku. Saya adalah orang yang berdosa dan sangat hina. Saya percaya kematian-Mu di atas kayu salib telah menyucikan saya. Masuklah ke dalam hati ini. Dan jadilah pemerintah mutlak di dalam hidup saya. Supaya saya mengerti apa mau-Mu di dalam kehidupan saya. Saya senang sekali untuk berdoa. Mari berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami sangat mengucap syukur. Hari demi hari Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada. Atau tempat setelah kematian itu benar-benar ada. Kami percaya melalui dasar Alkitab bahwa surga itu ada dan kekal, dan neraka itu ada dan kekal. Untuk ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami kepadamu. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, supaya apapun yang kami perbuat dan lakukan, kiranya itu berbau harum di hadapan Tuhan. Biar kami hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kami akan tetap hidup buat selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Walaupun dalam satu ketika kami akan mengalami kematian, tetapi apabila roh kami bersama-sama dengan Tuhan, jiwa kami bersama-sama dengan Tuhan, itu merupakan satu mahkota abadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun yang belum mengenal tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Kami mau berdoa supaya Engkau akan menyentuh, menjamah, ataupun menjangkau mereka melalui hamba-hamba-Mu, melalui penginjil-penginjil. Dan apabila penginjil-penginjil akan memberitakan kabar baik, mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya ada kehidupan kekal dalam hidup mereka. Karena kami tahu rancangan awal Tuhan adalah supaya semua manusia ini diselamatkan dan di dalam pangkuan daripada Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, jemaat-jemaat sekalian, ada beberapa pengumuman di sini. Yang pertama itu adalah, ini berita baik, yaitu minggu depan kita ada ibadah di gereja. Beri tepukan dulu, haleluya. Minggu depan kita ada ibadah di gereja, tapi ini masih bersyarat dengan SOP KKM. Semua jemaat akan memakai pelitup muka, penjarakan selamat yaitu 1 meter, dan kita akan ada apa itu, scanning temperature gun itu kan, penimbak itu. Oke, dan kita akan menulis nama.
dan kita ada sanitizer juga. Oke, itu pertama. Yang kedua di sini adalah gereja kita telah memutuskan bahwa jemaat yang 12 tahun ke atas dan 70 tahun ke bawah saja yang diperbolehkan ke gereja setakat ini sebelum perintah pembebasan berakhir. Nah, kita bukan menghalang mereka atau menyekat mereka ke gereja, tetapi kita hanya melindungi mereka karena ketahanan antibodi mereka itu lebih rendah berbanding umur-umur yang saya sebutkan sebentar tadi itu, di atas 10 tahun, di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Itu saja yang dibenarkan. Jadi maksudnya 12 tahun ke bawah itu masih stay di rumah, ataupun 70 tahun ke atas itu masih stay di rumah. Dan kepada jemaat-jemaat yang tidak sempat datang ke gereja, kamu akan tetap stay di rumah. Jangan susah, ada live streaming juga pada waktu ibadah itu nanti. Oke, yang ketiga di sini adalah kita akan mengadakan 2 sesi ibadah. Jadi sesi pertama itu adalah tepat pada jam 8 pagi sampai jam 9.30 pagi. Nah, ingat itu jam 8 pagi sampai jam 9.30 pagi. Yaitu sesi pertama. Sesi kedua tepat pada jam 10.30 sampai jam 12.30 hari. Jadi itu tandanya kita ada 2 sesi. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Sebab dalam setiap ibadah itu kita akan menyediakan 45 buah kursi, sebab gereja kita diukur dengan 1 meter 1 meter, dia cuma muat 45 buah kursi. Nah, bagaimana kalau jemaat-jemaat yang datang tiba-tiba pergi dalam sebelah pagi itu, sesi pertama itu lebih 100. Nah, bagaimana ini akan terjadi? Dan bagaimana kita menangani ini? Jadi ini akan ditangani oleh kerani gereja sendiri. Nanti dia akan atur di dalam WhatsApp itu penama-penama yang akan pergi, penama-penama dan yang melayani itu pada hari itu, sama ada sesi pertama ataupun sesi kedua. Sekali lagi saya ulang, penama-penama yang akan pergi ke gereja itu akan diatur oleh kita punya kerani gereja, supaya tidak ada pertembungan jumlah yang sesak ataupun jumlah yang ramai. Jadi sesi pertama siapa yang pergi, Iji sudah atur. Jadi sesi kedua siapa yang pergi, Iji sudah atur melalui kita punya grup. Dan dari mana ide ini? Dan ini adalah diputuskan malam Jumat lalu. EMS telah bermusyawarah dan ketetapannya adalah seperti itu. Tapi kalau pengumuman ini tidak berapa jelas, Anda boleh bertanya kepada kita punya pengurusi ataupun kita punya IJ ataupun kita punya ahli majelis sidang yang lain. Nah, jadi bagaimana dengan pengendali kebaktian? Pengendali kebaktian ini adalah pengendali kebaktian sesi 1 itu lain. Jadi pengendali kebaktian sesi 2 ini itu pun lain juga. Pemusik dia, pengkhotbah dia, backup singer dia, worship leader dia, itu lain. Jadi sesi pertama dan kedua pengendalinya adalah lain. Ini memberi peluang dan ruang kepada setiap jemaat itu dapat melayani lah. Semua jemaat boleh melayani dalam tim pujian dan penyembahan ini. Jadi pengumuman yang terakhir adalah kalau ada di antara jemaat yang tidak ada transport ke gereja, Anda boleh menghubungi
kita punya kerani gereja juga untuk tujuan transport, mengambil dan menghantar jemaat. Jangan risau, yang tiada transport pun Anda akan diambil dan Anda akan dihantar juga. Jadi inilah gereja kita. Jadi untuk itu sekian saja pengumuman daripada saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya senang sekali dan rindu untuk berdoa bagi Anda semua. Untuk itu kami tunduk kepala dan saya berdoa dalam suara kedengaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, sehingga apa yang engkau tabur akan dibuat Tuhan sehingga berhasil. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh mendorong, menguatkan, dan membagi kasih di antara satu dengan yang lain. Dan untuk ini Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur untuk perintah kawalan pergerakan ini kian pulih. Kami mau biar Tuhan terus memberi ketabahan, penghiburan, penyertaan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Bapa di surga, Engkau lebih tahu bahwa ada sebilangan anak-anak-Mu terjejas dengan situasi ini. Namun itu sebabnya kami berdoa, kami mohon pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa agar hari-hari yang mendatang ini akan segera pulih, dan jemaat akan kembali bekerja, jemaat juga akan kembali melayani bersama-sama, dan anak-anak akan mulai kembali ke sekolah. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, ada di antara jemaat-Mu yang sakit, oh Tuhan, mari Engkau lah yang menyembuhkan mereka. Ada jemaat-jemaat yang lemah, Engkau yang memberi kekuatan. Ada jemaat-jemaat yang dalam keadaan kesusahan, mari Engkau Tuhan yang menghiburkan. Untuk ini, pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, serta persekutuan Roh yang manis dan lembut menyertai kita, memberkati kita sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima